Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di acara ngobrol-ngobrol santainya kita benar-benar ditemani dengan orang-orang yang kalau yang ini kan kemarin datang ya, si Mbak ini, dan Mbah Firman pun juga udah pernah masuk. Dan sekarang obrolannya obrolan santai mengenai, karena ini spesialnya mengenai hal-hal yang dikatakan mistis tadi. Yang namanya Pak supir ambulan. Ya, saya ini supir ambulan. Oh. Mau nanya apa? Saya mumpung lagi di sini nih. Iya. Jadi ini ngasih clue, pengen ditanya. Oke. Ini kan sharing kan? Kita tanyain. Mau ditanya apa? Dari pertama kita ambulan atau apa? Ada pengalaman horor nggak? Nah, ini benar-benar enggak. Banyak lah. Ceritain. Nggak bakal pembukaan dulu. Oh, enggak kepala. Nanti langsung aja. Nanti ada tim editor itu. Siap. Apa tuh? Pengalaman horor. Oke. Kebetulan saya kan pertama dulu kerja di ambulan ya, sama teman saya yang sekarang jadi bawa acara lah. Dia dong. Iya. Gitu. Nah, kalau pengalaman horor sih banyak ya. Dari kita tidur ada yang ngorok di ambulan, sampai ada yang saya waktu ke Bandung tuh pas di jalan kan ada spion yang di yang di tengah. Ada kelihatan ada orang tuh di belakang, padahal saya nggak kebawa apa-apa. Ada satu. Terus pas di kantor banyak sih kalau nggak salah. Itu yang pas dilihat di spion itu. Itu kamu sendiri atau? Nah, kebetulan saya berdua sama teman saya ya. Inisialnya ya jangan disebut, dia Rudi lah ya. Oh. Dia sama teman saya. Nah, saya ada panggilan alam. Iya. Nah, dari Tasik disuruh bawa orang yang meninggal di Hasan Sadikin Bandung. Nah, pas di jalan itu pas di Gentong. Nah, pas di Gentong itu kan ada kecium bau nggak melati. Nah, Di ambulan. Di ambulan. Si mobil itu kan agak berat tuh pas dibawa sama saya. Berat. Padahal kan saya lagi ngebut kan, kalau misalkan ambulan kan harus cepat ya, harus cepat. Ngejar jam tayang waktu. YouTube jam tayang. Gitu. Nah, pas di jalan itu kan bau bukan bau, harum melati. Nah, pas saya lihat ke kaca spion yang di tengah, kok ada orang yang kayak cewek itu. Kayak cewek, tapi dia duduk gini sambil gini di belakang, percis di belakang. Itu sosoknya jelas banget. Jelas itu, saya tuh langsung agak merinding juga sih. Nah, saya ketemu saya lihat itu tuh ada di kaca. Dia lihat, Dia ada juga lihat? ada dia. Ada siapa? Kata saya. Nah, ya udah bukan ditemenin ya. Jadi kamu pindah ke belakang. Saya gitu. Ya udah siap. Nah, pas dia mau pindah ke belakang, pas saya lihat lagi di kaca, emang udah nggak ada. Oh, kirain pindah ke depan gitu ya. Enggak. Kirain tukeran tempat Iya, gitu. Nah, gitu. Nah, oleh teman saya kan langsung dia pindah ke belakang. Tidurlah di situ. Nah, nggak ada. Lama nggak itu menampakannya? Kalau disebut lama, enggak lama sih. Nggak ada suara. Nggak ada suara. Detik. Cuma nggak tahu itu ya. Soalnya kan kalau misalkan kayak gitu, jadi susah ya jelasinnya, jadi Buru-buru deket gitu. lah. Bukan deket, cepet. Tapi di yang satu lagi kan ngeliat ya, si Rudi itu. Iya. Ya kebetulan dia juga lihat sama. Dia lihat pas lihat, astagfirullah. Pas dia lihat, ada siapa ya? Nah, gitu. Itu satu kali. Itu satu. Yang paling ekstrim ada lagi nggak? Yang paling ekstrim, paling yang ngorok. Ngorok? Nah, Itu ceritanya gimana? nah itu kalau misalkan yang ngorok itu saya kan lagi di kantor ya. Nah, kita kalau misalkan di kantor kan kerja suka lembur sampai malam, bahkan sampai nggak pulang. Berarti bukannya lembur, udah 24 jam. Nah, itu 24 jam. Nunggu panggilan gitu. Nunggu panggilan alam. Gitu.
Saya kebetulan sama teman saya, bukan yang reporter ini ya. Ada lagi soalnya kan banyak. Nah, kok kita kan belum tidur. Kita biasa kan tidurnya di apa? Di sofa. Ambulan di pinggir, ambulan di depan. Kok ada suara yang ngorok? Nah, kayak gitu. Saya kan sama teman saya jadi gimana? Bukan takut. Siapa gitu kan yang ngorok? Ngoroknya kayak ngorok orang. Ngorok Tidur tidur. orang kalau tidur. Oh. Gimana? Bukan digorok itu bukan. Tapi ngorok yang kayak tidur ya. Nah, saya lihat coba lihat di ambulan, kata saya sama teman saya. Pas dilihat nggak ada apa-apa. Tapi suaranya ada di situ. Masih ada. Masih ada. Nah, pas dibuka ambulan, kebetulan kan dekat ya. Di depan gitu kan. Udah nggak ada suaranya. Gitu. Tapi ada ketika masuk lagi ada suaranya lagi nggak? Nggak ada. Oh, udah. Cuma sebentar sih itu satu. Itu dua. Berarti banyak loh. Banyak lah. Itu kan ketika disimpan di rumahmu. Nah, kalau itu ada lagi sama. Nah, itu ketika disimpan di rumah saya. Si ambulan ya. Kan biasa kalau misalkan saya nggak di kantor, ambulan suka dibawa sama saya ke rumah. Kebetulan saudara saya kan tiap jam 2 malam dia suka keluar ke pasar belanja lah gitu. Waktu kan gue ingat. Dia belanja, tapi pas lihat mobil ambulan, kok rotatornya itu nyala. Yang di atasnya. Yang di atas itu yang merah nyala. Nah, dia kira saya ada saya ada di dalam. Dilihat nggak ke dalam? Enggak dilihat. Nah, nyala, Padam. langsung nyala lagi, terus padam lagi, nyala lagi. Nah, pas besoknya dia bilang, itu mobil ambulan siapa yang nyalain rotatornya? Kamu di dalam? Enggak, kata saya mah tidur di rumah, di kamar. Terus itu siapa yang nyalain? Nggak tahu. Tapi emang kamu nggak lupa matiin gitu? Enggak. Wong dia nyala mati gitu. Kayak Itu di depan main rumah saya. gitu. Di depan rumah saya itu. Gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau meninggal, biasanya kan setengah jam lah ada apa ya namanya, kalau bahasa Sunda itu kila-kila ya. pertanda. Kalau misalkan ada yang meninggal setengah jam, biasanya di kantor harum melati apa. Maksudnya kalau ada yang meninggal dan dibawa sama ambulan itu ya? Gitu, pasti ada pertanda. Lumayan. Apakah lagi? Jadi nambahin mungkin kalau yang lampu rotator nyala itu karena makhluk halus itu mengandung medan elektromagnetik. Jadi kalau ke barang elektronik dia akan cepet, kayak misalkan ngituin lampu, dia otomatis bisa menggerakkan seperti itu. Jadi masih dalam tahap wajar ya. Gak tahu Ya. Mungkin bagi Mbak ini wajar, tapi bagi yang lihat mah serem ya. Iya sih. Secara sisi manusiawinya serem. Tapi ketika melihat sosok di belakang ada kelihatan, itu apakah bentuknya juga jelas gitu? Ada rambut terus wajahnya. Kalau masalah rambut itu jelas. Kalau masalah bentukan badan itu kan dia diam ya, dari pinggir itu enggak persis, kelihatannya enggak agak hitam. Kalau misalkan rambut sih itu, kalau misalkan tahu dulu Bapak reporter juga tahu lah pasti, itu saya habis nanganin orang yang dari jalan kebangsaan, anak SMA SMP yang mau dikuburin pakai ambulans saya dulu. Nah, terus dia dikuburin, saya langsung berangkat ke Bandung. Nah, di situ ada gitu. Lumayan ya, ternyata saya juga ikutan merinding gitu. Mungkin yang diceritakan hadir gitu. Tapi ada di sebelah sini sih, kayak remang-remang gitu. Saya mulai merasakan.
Tapi emang iya emang ada perasaan merinding, emang ada. Di sebelah sini, sebelah kiri, Ya karena belakang. karena memang beliau Ya. ini sih. Jadi Mungkin kangen. jadi ya itu tuh secepat aliran darah gitu. Jadi kalau misalkan otak kita mengingat hal itu, dia akan langsung kayak tersedot, terpanggul. Ada lagi nggak ya paling yang lebih menakutkan lagi gitu ya mungkin? sama teman saya ada lagi satu, Yang mana? Yang mana? itu yang lagi makan. Oh, yang lagi makan dikejar-kejar. Itu. Pernah Oh, cerita? bukan. Gimana Itu gimana? lagi Gimana gitu, ceritain? lagi bercanda tuh yang lagi makan. Dia juga tahu. Gimana ceritain? Ya maksudnya teman tuh kan ih saya gitu. Itu ini bukan horor sih, jadi kayak komedi. Iya sih. Kalau itu agak serem sih kalau Tapi gua. ceritain aja lah. Oke. Kalau itu kayaknya sempat diceritain sih di channel ini. Pas sempat Sempat diceritain. Tapi mungkin karena sekarang berdua gitu sama orang yang kita- mengalami yang mengalaminya. Emang kamu belum nonton ya berarti? Belum nonton. Belum. Jadi memang ya di kantor kita berdua nih. Saya berdua sama supir ambulan ini. Udah mau makan nih, udah makan. Beres masak, mau makan nih, mau makan. Di dapur. Saya kan lagi nonton di YouTube ya sama beliau. Bener-bener kaget. Ada yang nangis. Ada yang nangis sambil lihat-lihatan. 1, 2, 3. Kita lari langsung. Tapi lari bukan untuk keluar, tapi langsung lari dikejar ke dapur. Wah, semua dapur. Dilihatin. Gak ada. Tapi kalau misalkan makhluk gaib yang sejenis itu ya, itu terbalik, kebalikan gitu. Jadi selamat hari kebalikan gitu. Jadi dia kalau misalkan suaranya jauh itu dekat. Tapi setelah itu ya, setelah kita cari-cari, ada tangga ke atas kan, ada angin ya. Psh, ke atas. Kayak Coba bayangkan. kayak ada kain terbang. Angin ya, angin. Nggak kelihatan sih. Kita mau cuma angin kerasa ya. Coba bayangkan di tempat sana kan benar-benar tertutup ya, nggak mungkin angin masuk ya. Tapi ada angin set langsung ke atas. Kita kejar, serius. Anginnya kita Ke atas kejar, gitu? ke atas dikejar. Di atas itu kan kayak apa ya, di coran yang belum jadi. Jadi nggak ada lampu ya. Nggak ada lampu, tembok. Tembok Tembok yang sama belum apa? jadi, coran yang belum ditambahin ke atas. Kita kejar ke di atas, nggak ada apa-apa. Cuma semilir angin. Angin itu yang, tapi emang angin itu aneh loh. Ya, anginnya terkendali mungkin ya. So, anginnya dari bawah ke atas. Harusnya kan kalau Dari atas atas, bawah. harusnya kan yang bukanya di atas kan. Kebalikannya. Ini kebalikannya tadi. Kebalikan. Tapi itu angin yang seperti itu dari tempat panas, suhu panas ke suhu dingin sih Pak. Itu nggak panas juga kan ya? Enggak panas. Nah, tapi setelah itu kan kita diam ya. Dia makan, lanjutin. Lanjutin makan. Nah, selang berapa menit ya? Ada 5 menit, 10 menit ya. Ada yang minta tolong di luar. Tolong. Ada apa? Pas dibuka tolong, itu ada di apa? Tengah kita kan yang Di ruko. Di ruko ya. Ruko. Ada yang kesurupan katanya. Kayaknya sih yang tadi tuh. Ya, Kayak jadi tadi kejar. sama kalian dijailin, jadi Mereka jahilin orang. jailin orang lain karena nggak mempan sama kalian. Itu emang nyata. Karena kita yang ngalamin. Ya, jadi kalau misalkan makhluk gaib kalau udah kena hukum fisika, kita bisa untuk memukul atau mengejarnya. Iya, karena memang dia nggak menjiring. Ya. Hanya suara ya. Tapi suaranya benar-benar jelas loh. Iya. Ini mau makan ini. Kan kita hidup cuma berdua ya di kantor yang besar itu cuma berdua loh. Bayangkan aja. Asli. Ya kalau dipikir-pikir sekarang harusnya kita takut ya. Iya. Tapi anehnya kita gak takut gitu. Mungkin karena biasa di ambulan ya. Biasa di ambulan dulu. Nah gitu. Jadi saya datang jauh-jauh dari Tangerang itu ke sini mau bikin konten ini sama teman saya. Saya terus dipaksa di telepon. Nah, jadi mumpung sekarang saya ada di sini, mau nanya apa lagi? Bebas. Ya, Dari iya, pertama iya. kita ambulan, dari pertama kita ke kantor, bebas. Terus kalau misal dulu kan sempet tinggal di perumahan ya, perum yang di Dirgantara itu, Bumi Asri. Oh itu ya. Itu kan
tanah sengketa yang di, kalau misalkan menurut Feng Shui itu rumah tusuk sate gitu. Tusuk sate. Yang di depan SMA 9. Oh iya. Itu kan Itu serem. pernah ngalami hal-hal mistis gitu. Pernah tuh. Kalau di situ paling gini ya. Kalau saya pribadi, kalau misalkan masuk ke dalam rumah, kalau misalkan ada aura-aura yang negatif, Aura. gitu ya. Ada aura-aura yang negatif, biasanya kan saya suka ngerasain lah. Satu, panas. Nah, Hawanya panas. Terus pusing, kepala pusing, agak-agak pusing. Ya. Biasanya pusing. Dan Panas. seperti yang diceritain Bang. Nah gitu. Prosesnya. Panas pusing. Biasanya kalau misalkan masuk ke situ Nggak nyaman. nggak nyaman. Kayaknya kemana tuh? Paling kalau misalkan sekelebatan atau itu udah nggak apa tuh nggak ngaruh. nggak Tapi berarti kamu ngerasain juga gak di sana? Hah? Ngerasain atau ngeliat? banyak. Oh, Gitu. Kalau misalkan dilihat itu ada berapa ya? Satu dua 3. 4 sampai 5. yang di Perum itu? Ya, Terus ada jadi 5. yang di depan itu ada, katanya ada kakek-kakek. Terus yang di deket WC-nya ada pocong. Pocongnya tuh bukan pocong asli gitu, jadi pocong yang ditanam. Ditanam gimana? Ditanam tuh kiriman. Pocong yang ditanam gimana tumbuh? Jadi apa ya, gedebong pisang yang dibikin pocong terus dimasukin gitu, ditanam di kebun. Oh, itu tanaman. Ya. Terus ada yang cewek juga, karena sempet saya tinggal sendiri di sana dan di belakang itu brang-brang dapur tuh kayak wah ramai gitu. Dilihat gak? Sempet dilihat nggak ada yang berantakan. Nggak ada yang berantakan. Udah, saya yang ngalah. Yang ngalahnya tuh saya yang Keluar pergi. bukan keluar pergi. Saya yang tinggal di kamar bagian depan saja. Oh, Jadi selain itu silahkan mereka mau ngapain juga gitu. kirain deh kamu ngalah teh takut dia gitu. Karena kan komputer saya di situ, terus kerjaan saya di situ juga. Tapi memang sih dari tetangga sana dulu sebelum kita yang ngisi itu rumah, tiap malam si yang ngontrak itu gak tidur di sana, tidurnya di tetangga. Kenapa? Karena baru jam 8 ke jam 9 ketika cuma satu orang di rumah itu, jam 8-9 kan masih itu ya, dia nonton TV dibarengin, Ada yang duduk di samping ada duduk di katanya. samping sampai bener-bener takut keluar dan tidurnya di depan lagi. Nah itu yang pernah kita tempati itu banget itu. rumah seperti itu. Terus karena mungkin gagal atau bukan gagal ya, jadi kurang respon pas saat sadar, jadi kita juga digangguin pas saat tidur gitu. Mungkin kamu pernah ya. Ya, pernah di sana. Jadi di kamar yang kedua, di yang tengah ya, itu tidur. Jadi tidur bareng sama bapak ini juga Gitu. ya. Jadi berdampingan sama ini, tapi tiba-tiba pas tidur itu bangun nggak tidur benar. Jadi cuma ngedip pas habis ngedip itu kan kelihatannya kok jadi kayak tanah, kayak kuburan, kayak di dalam kubur gitu. Terus banyak tengkorak yang maju mau ngadep ke muka gitu. Nah di situ saya baca doa dan disadarkan sama ini. Jadi disadarkan dari mimpi. Jadi dibangunin dibangunin gitu. di bangunan. Ya. Oke. Jadi waspada tuh sama setan tuh. Kalau misalkan kita masih kuat diganggu dalam keadaan sadar, maka diganggu dalam keadaan pas tidur. Itu pun tidurnya makanya harus berdoa sebelum tidur. Berdoalah sebelum kita tidur. Jadi kita tidur sekarang. Oke,
ada lagi yang mau disampaikan nggak? Mungkin cerita yang tidak saya ketahui, ada nggak? Enggak. Nggak ada. Itu aja. Sumpah yang membuat saya agak lumayan tadi merinding ketika menceritakan ada orang tuh di spion itu. Dan yang lihat bukan kamu doang. Sekarang masih kebayang. Kanan bang seperti itu, Oke. Oke, emang seperti itu kita dulu. Saya sama beliau supir ambulan ya, saya mungkin dikatakan pendampingnya. Bahasa kasarnya kendek. Medisnya. Gak aja ya, kru medisnya. Dari mimpi dulu. Dari mimpi. Nanti kapan-kapan cobalah sambil jelajah, mau malam atau sore atau Jelajah ke tempat-tempat yang eksplorasi lagi. explore lagi. Siap gak? Mbaknya mau ikut? Ikut. Ikut. Oke. Saya nggak ikut. Hah? Yang Terus? nunggu komplit aja. Oh iya, kalau saya kan kerja. Ya maksudnya kalau bisa nanti. Kalau lagi free day lah, free day. Kalau saya nyempetin waktu kesini. Wah, Ya. saya juga sama. Sebenarnya sih sekarang kita bisa saya yang free gitu. sendiri aja gitu ya, explore ke tempat angker. Hey guys, sambil bawa kamera. Oke, mungkin di season ini kita agak ngalir ngidul, tapi mungkin nanti hasilnya bakal bagus karena kita mempunyai seorang editor yang handal, ya. Dari siapa lagi gitu ya kalau bukan Hornet Studio gitu. Terima kasih buat Hornet Studio gitu. Terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.